Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Beliau merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa Nabi Sulaiman sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihi salam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Mulanya, Nabi Daud meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun, Nabi Sulaiman memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara, pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Walaupun pada saat itu Nabi Daud telah memiliki beberapa orang anak, Nabi Sulaiman tampak yang teristimewa, karena ia mampu mewarisi tahta kerajaan sang ayah. Akan tetapi, rupanya keistimewaan tersebut membuat sang kakak iri. Kakak tertuanya, Absyalum merasa iri padanya. Absyalum kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Namun, usahanya gagal karena terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat pro dan kontra. Nabi Sulaiman pun pada akhirnya menggantikan tahta sang ayah. Ketika menjadi raja, Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur, dan tidak sombong. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Dari burung hudhudlah, Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balqis. Singkat cerita, burung hudhud itu belum kembali ketika Nabi Sulaiman mengadakan acara. Setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Mendengar itu, Nabi Sulaiman berkeinginan untuk menyurati Ratu Balqis. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ingin mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Setelah bersurat, Ratu Balqis terkejut dan mendiskusikannya pada penasihat kerajaan. Ratu pun berpesan balik pada Sulaiman, seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balqis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Bersurat lagi dengan Ratu Balqis, balasan Nabi Sulaiman lebih mengejutkan Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina, kata Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang Nabi. Nabi Sulaiman kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Dalam waktu sekejap, singgasana Ratu Balqis berada di istana Nabi Sulaiman. Begitu sampai istana, Ratu Balqis tak hanya dikejutkan dengan singgasananya yang sudah berada di dalam istana, tapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balqis bahkan menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air. Ratu Balqis kemudian berserah diri dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman,
yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan. Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan semua hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah, dalam surat Sad 37-38 dan surat Saba 12-13. Dan juga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Nabi Sulaiman wafat di usia 66 tahun, Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Saba, ayat 13. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang bisa dipetik, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman mampu bersikap bijaksana, adil, cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian.